itu di sini tuh sebenarnya buat wawancara organisasi sih. Dan kita nemuin organisasi yang tepat lah untuk diwawancarai dan juga berperan penting untuk masyarakat kan. Karena kan kita di sini kan MK-nya teknik jurusan dan kita juga ditugaskan oleh dosen pengampu itu untuk mencari organisasi yang bermutu peran masyarakat di dalamnya. Nah, kebetulan kita memilih pramuka gitu karena masuk aja konsepnya gitu. Dan kebetulan alhamdulillah kayak dia juga menyempatkan waktunya lah gitu dari kebanyakan kesibukannya gitu. Kita juga minta maaf kalau ada keterlambatan waktu untuk wawancara tersebut. Terus juga kita mau minta terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk TNI. Di sini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang penting untuk dipertanyakan tentang kepramukaan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung nanya apa gimana? Ya sebelumnya tadi ini ya saya mau bertanya. Yang pertama ini apa sih tujuan dibentuknya organisasi pramuka itu? Tujuan dibentuknya pramuka itu sebenarnya poin pentingnya hanya satu sesungguhnya, untuk mendidik karakter anak bangsa, yang dimana pramuka ini harus jadi garda terdepan untuk negara. Terus apa saja tugas dan kegiatan utama organisasi pramuka itu sendiri? Untuk kegiatan beragam sih ya kalau di pramuka, sesuai kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Seperti untuk tahun ini kegiatan-kegiatan pramuka itu lebih fokus ke ketahanan pangan sesuai dengan visi misi yang ada di gubernur. Terus apa lagi tadi selain kegiatan? Tugas dan kegiatan utama. Tugas dan kegiatan. Oke, tugas pramuka itu yang seperti saya bilang tadi, dalam mendidik karakter, terus mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu aja gitu. Kalau untuk pramuka tugasnya cuma satu, adalah mendidik karakter. Terus menurut kakak, masalah apa yang paling sering terjadi di organisasi pramuka? Untuk permasalahan ya, semua organisasi rasanya tentunya banyak nih permasalahan. Yang paling utama yang pasti di organisasi itu permasalahan anggaran. Itu yang paling utama sih Pasti ya. pasti karena kan kalau nggak ada anggaran kan kita nggak bisa jalan lah gitu Ya. utamanya. Terus yang kedua adalah permasalahan pemikiran, yang dimana di organisasi sendiri itu apa ya, selalu berbeda pemikiran, apalagi antara pramuka orang dewasa dengan pramuka anggota muda. Pastinya adalah berbeda pikiran. Itu. Apa penyebab utama dari masalah tersebut? Untuk utama halo. Tadi sih sebenarnya keuangannya. Kalau di anggaran ya, untuk di pramuka sendiri kan mendapat dana hibah sendiri ya dari pemerintah. Dan ya kita sebagai organisasi tersebut ya hanya mengusulkan beberapa anggaran yang disetujui oleh pemerintah ya sesuai dengan mereka gitu. Kita nggak tahu gitu. Apa anggarannya ya. Jalan aja sih kalau itu. Tapi kalau untuk tujuan terpenting pramuka itu untuk masyarakat tertentu apa, untuk diri sendiri dan juga peran untuk masyarakatnya itu apa gitu? Untuk masyarakat. Karena kan di sini kan ada dasar dharma ya. Ada dasar dharma itu terikat dari 10 lah gitu. Yang pertama kan dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai ke suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pasti di dalamnya kan pasti ada arti dan juga makna tersendiri lah gitu tuh untuk peran masyarakatnya gitu. Tanggapan untuk Kayadi gitu dari dasar dharma yang pertama sampai yang 10 itu, arti dan juga dalam peran masyarakat itu apa? Untuk di poin pertama kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana sebagai umat yang beragama, Ya.
Jadi kita harus mempunyai ketakwaan gitu, ketakwaan itu sendiri ya. Kenapa ditakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Karena Esa itu semuanya ya. Jadi di Pramuka itu tidak membeda-bedakan agama, maupun itu Kristen ataupun yang lainnya. Jadi di Pramuka itu kita sama sebagai warga negara Indonesia. Terus yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Dan di mana Pramuka sendiri itu selalu berkegiatan di alam. Oh, pasti sih. Pasti. Karena kan pramuka kan terdominan dengan alam. Alam ya. Dan tentunya yang di mana kita juga sebagai anak pramuka yang harus menyayangi alam sendiri, terutama beberapa kegiatan pramuka untuk sekarang itu adalah menanam sesuai dengan visi misi gubernur kita, ketahanan pangan. Jadi wujud asli ke masyarakat itu kita ada hasilnya lah gitu, untuk menanam. Terus beberapa sungai juga kita susuri untuk menanam, dan mungkin kedepannya juga ada kegiatan menanam juga di bulan Oktober itu Jawa dan Sumatera gitu, jadi lumayan besar. Terus poin yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Banyak nih, 10 poin coba. Singkat aja, maksudnya arti dalam bermaknanya aja. Sebenarnya nggak terlalu mendalam. Iya. Poin utama dari dasar dharma itu yang dimana dasar dharma itu adalah moto hidup pramuka gitu, adalah teladannya anak pramuka. Dari poin 1 sampai 10 itu sebenarnya sama-sama mendidik karakter kita gitu, kedisiplinan dan kesopanan kita. Berarti visi misi dalam pramuka itu ada di dasar dharma lah gitu. Iya. Baik. Visinya Trisatya sih. Visi itu Trisatya. Iya, visinya dasar dharma. Dasar dharma. Oke. Di kayak dia itu mengikuti organisasi pramuka itu dari tahun berapa? Dari tahun 2012. 2012 sampai sekarang. Itu sekarang itu menjabat di mana? Pramuka Sebanten ya? Iya. Itu menjabat sebagai apa? Ketua bidang penelitian dan evaluasi. Ketua bidang penelitian dan evaluasi. Berarti visinya itu dasar dharma ya? Visinya itu Trisatya. Kembali. Oh kebalik. Visinya Trisatya, misinya dasar dharma. Mungkin teman-teman ada yang tanya lagi? Dalam mengambil keputusan, apakah lebih sering melalui musyawarah bersama atau diputuskan oleh langsung pembina atau ketua? Untuk di pramuka sendiri untuk pengambilan keputusan selalu dalam musyawarah, karena sampai di pramuka itu tidak ada yang namanya keputusan itu diambil oleh ketua sendiri. Jadi semua anggota harus mengetahui keputusan itu sendiri dan diputuskan secara musyawarah, seperti musyawarah cabang, musyawarah daerah, ataupun di rapat-rapat, rapat pleno, rapat terbatas, rapat BPH, Badan Pengurus Harian, dan lain-lain. Jadi semuanya harus diselesaikan dengan musyawarah. Baik. Berarti di dalam permusyawarah tersebut itu pasti ada namanya otoriter, demokratis segala macam ya. Karena di situ kan seluruh kepemimpinan kita itu dilatih untuk mengambil keputusan tersebut. Ada kalanya otoriter, ada kalanya kita demokratis. Karena sifat kepemimpinan kan pasti mempunyai hal tersebut lah. Kalau boleh tahu untuk ketua pramuka di Banten itu siapa? Untuk yang orang dewasa atau muda? Yang paling tinggi lah pangkatnya ya. Untuk ketua pramuka sendiri itu sekarang dijabat oleh Profesor Dr. Suhaib Amiruddin.
beliau bekerja instansinya itu sebagai dosen di Untirta. Jabatan di pramukanya juga lumayan sebagai ketua gugus depan Untirta. Selesai Tirta. Mungkin ada lagi Kak Parto, dari Kak Parto mungkin pasti nggak luput dari pramuka sih kalau Kak Parto ya, karena kan sebenarnya saya juga waktu SMK-nya menjabat sebagai ketua di pramuka sih, dan juga saya ngerti lah salah satu tentang pramuka gitu. Makanya saya mempertanyakan itu dasar dharma, karena kan di situ peran penting sebagai kita pramuka itu berperan penting pastinya utama untuk masyarakat lah, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Ya Kak Parto? Kalau misalnya pertanyaan kuliah, tentu kan beda ya, kayak entah SKPB ataupun dari kegiatan-kegiatan lainnya nih, kayak SMK gitu kan. Kalau di perkuliahan, kegiatan itu apakah masih berjalan apa tidak? Untuk di perguruan tinggi sendiri, sebenarnya kegiatannya sama saja, tapi lebih kegiatannya itu lebih banyak ke mengkaji apa saja yang ada di pramuka itu. Jadi lebih ke kajian itu sendiri. Kalau di SMK itu kan latihan rutin ya, materi-materi dan lain. Sedangkan di perguruan tinggi itu sudah jarang sekali kalau seperti itu. Jadi untuk di perguruan tinggi itu kegiatannya lebih ke kajian dan lebih mencari jati diri sendiri aja sih. Fokus utama pramuka itu sebagai gugus depan di masyarakat kita mempunyai tujuan tertentu lah, gitu. Tujuan penting gitu, dari pramuka dan juga Pandanan Kayadi. Kita itu sebagai pramuka, peran penting dalam masyarakat itu seperti apa? Sesuai dengan itu aja sih. Kalau di pramuka kan ada tribina ya. Oh iya. Ya, di pramuka itu ada tribina. Pertama bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Ya. Di bina diri adalah membina diri kita sendiri, baru kita pembina satuan, dan dimana kita di organisasi seperti saya sendiri di Dewan Kerja. Setelah beres itu baru kita ke bina masyarakat, yang dimana kita mengimplementasikan semua yang kita pelajari di pramuka itu ke masyarakat. Jadi jangan sampai kita hidup di pramuka, setelah beres dari pramuka itu kita diam saja. Jadi kita setidaknya membantu di masyarakat lah gitu. Jadi lebih menghidupkan kampungnya sendiri gitu, sebelum menghidupkan kampung orang lain. Pramuka banyak sekali dengan beragam kayak DKC, terus kayak kuarcap segala macam. Itu tuh perbedaan dari DKC, kuarcap, terus berbagai macam itu apa aja gitu? Peran penting. Pasti kan kalau DKC semisal kita fokusnya sama melatih anggota, misal. Terus juga kalau kuarcap kita melatih apa gitu. Itu perbedaan, pasti mempunyai perbedaan tersendiri lah gitu. Itu apa sih bedanya dengan DKC, kuarcap, dan juga sampai ke provinsi itu? Pasti kan mempunyai peran masing-masing lah gitu. Bukan saja satu misi, tapi kita mempunyai satu visi, tapi kita perannya masing-masing gitu. Oke, jadi kita ke yang paling bawah dulu ya. Sebelum paling bawah, yang pertama ada gugus depan, yang dimana itu adalah mengelola pramukanya di sekolah itu sendiri. Terus yang kedua ada kuartir ranting. Jadi itu di tingkat kecamatan itu pasti ada kuartir ranting. Terus di bawahnya lagi ada Dewan Kerja Ranting, yang dimana Dewan Kerja itu adalah badan kelengkapan kuartir. Jadi tugasnya Dewan Kerja itu membantu kuartir ranting itu sendiri. Jadi dalam kegiatan atau apapun itu pasti Dewan Kerja Ranting itu terlibat. Terus yang lebih atas lagi ada kuarcap, kuartir cabang, yang dimana itu adalah mengelola pramuka se-kabupaten ataupun kota. Jadi kalau yang tadi kuaran itu tingkat kecamatan, jadi hanya kecamatan itu sendiri, sedangkan kuarcap itu di kabupaten ataupun kota itu sendiri. Terus ya ada lagi di kuarda ataupun kuartir daerah, yang dimana itu adalah pengurus pramuka di provinsi. Jadi cakupannya luas.
Jadi ada perbedaan antara Kuaran, Kuarsa, Kuarda ataupun Partai Nasional yang ada di seluruh Indonesia gitu, mengurus pramuka seluruh Indonesia. Hanya berbeda di cakupannya aja sih. Jadi kalau Kuaran itu cakupannya hanya kecamatan, Kuarsa itu cakupannya hanya kabupaten atau kota, Kuarda itu daerah sendiri ataupun Partai Nasional gitu. Jadi sebenarnya ada yang paling atas lagi bosnya. Apa sih harapan kedepannya buat organisasi pramuka? Harapan kedepannya, harapan kalau ke depannya untuk di pramuka itu adalah semakin banyak anggota muda ataupun anak-anak bangsa yang ikut di pramuka, karena pramuka itu organisasi yang lumayan arah lah dan luas itu, dan mempunyai aturan dan undang-undang itu sendiri. Jadi cocok untuk anak-anak bangsa yang mau ikut, yang mau membina karakter, mau mencari jati diri. Pramuka udah organisasi yang cocok lah. Kalau dibilang apa sih yang nggak ada di pramuka? Iya. Organisasi semuanya ada di pramuka. Itu kan di dalam pramuka kan ada yang namanya saka ya. Saka ya saya kan. Ada saka inilah segala macam. Itu tuh ada berapa saka di pramuka? Banyak. Sebutin seininya aja gitu. Yang pertama mungkin kita ke yang paling tua aja dulu ya. Yang pertama itu ada Saka Bahari yang dibina oleh Angkatan Laut itu sendiri, TNI Angkatan Laut. Terus yang kedua ada Saka Bayangkara yang dimana itu dibina oleh Polres ataupun Polda masing-masing. Terus yang ketiga ada Saka Bakti Husada yang bergerak di kesehatan yang dibina oleh Dinas Kesehatan langsung. Terus ada Saka BNN ataupun Saka Anti Narkoba yang dimana dinaungi langsung oleh BNN daerah ataupun cabangnya masing-masing. Terus ada Saka Patrio yang dibina langsung oleh dinasnya. Terus ada Saka Wirakartika yang dibina langsung oleh TNI Angkatan Darat. Terus ada Saka POM yang baru berdiri kemarin yang dibina oleh BPOM langsung. Terus ada Saka Widya Jaya Bakti yang dibina oleh Dinas Pendidikan. Terus ada Saka Kalpataru dan Wana Bakti yang dinaungi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Terus ada Saka Kencana yaitu yang bergerak di pangan dan Angkatan Darat. Terus ada Saka banyak lagi lah gitu ya. Dan yang lain-lain gitu. Berarti di pramuka itu sangat lengkap berarti ya, lengkap sekali di dalam manusianya aja. Terus mencari jati diri itu kayaknya lebih dominan ke pramuka lah ya. Berarti mungkin aja teman-teman cukup. Mungkin itu saja kayak terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan kita berwawancara dan juga lebih ke sharing sih ya, lebih kayak pramuka itu apa sih gitu. Karena kan kita juga penasaran lah gitu tuh di dalam pramuka itu sebagai peran manusianya apa dan juga masyarakatnya apa. Makanya sangat-sangat penting ilmu kayak itu untuk kita gitu tuh sebagai pengetahuan dasar untuk pramuka lah gitu. Mungkin terima kasih, itu saja yang kelompok kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga kita meminta maaf kalau ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kita tidak sengaja dan juga perbuatan yang kita sengaja gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Edi. sama-sama.